Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Prasetyo, biasa dipanggil Bayu, dari Prodi Teknik Informatika kelas 1C. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas bab 2 tentang memahami jaringan internet, intranet, extranet, VPN, ISP, dan TCP atau IP. Di agenda kali ini ada 4 topik yang akan kita bahas. Topik yang pertama yaitu perbedaan internet, intranet, dan extranet. Topik yang kedua ada VPN. Topik yang ketiga ada cara kerja ISP. Dan yang terakhir TCP atau IP. Masuk topik yang pertama, yaitu perbedaan internet, intranet, dan extranet. Pengertian internet dulu ya. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Internet juga adalah sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari satu negara lain ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Sedangkan intranet yaitu jaringan komunikasi dan informasi yang mengadopsi konsep local area network, di mana hanya berlaku pada lingkup yang kecil, seperti organisasi, instansi pemerintah, atau perusahaan. Internet juga menggunakan server khusus untuk mengelola permintaan dan mengirimkan pengguna intranet yang sesuai. Untuk terhubung ke server, internet menggunakan protokol TCP atau IP, HTTPS, dan yang lain-lain. Sedangkan extranet yaitu sebuah jaringan pengguna secara pribadi yang menggunakan protokol internet serta sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan yang lainnya. Extranet dapat diartikan juga sebagai intranet, sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna yang di luar perusahaan. Perusahaan yang menggunakan extranet ini dapat bertukar data secara luas melalui EDI, atau bisa disebut Electronic Data Interchange. Ringkasan dari perbedaan internet, intranet, dan extranet ini ya, internet itu ya publik atau secara global, intranet secara internal atau privat, extranet yaitu semi publik terkontrol. Yang kedua ada diagram diagram perbedaan ya antara internet, intranet, dan extranet. Yang internet kita warnai warna biru, intranet warna hijau, extranet warna orange. Bisa dilihat diagram yang ada di depan. Itu internet yaitu publik, secara publik ya, global dan gratis penjelajah web, koneksi melalui ISP. Intranet yaitu akses internal organisasi secara privat, jadi karyawan saja. Extranet, akses mitra eksternal, yaitu portal pemasok internal dan aman, portal HR. Tiga ini adalah fondasi jaringan modern di zaman sekarang. VPN, yang selanjutnya adalah VPN. Pengertian VPN yaitu teknologi yang menciptakan koneksi jaringan pribadi dan aman melalui internet publik. Seolah-olah pengguna terhubung langsung ke jaringan pribadi seperti kantor. Cara kerja VPN ini yaitu mengkripsi data menggunakan protokol seperti OpenVPN atau IPsec untuk melindungi dari pengintipan data dikirim melalui terowongan virtual ke server VPN lalu diteruskan ke tujuan. Manfaat dari VPN ini yaitu ya privasi, menyembuhkan IP, keamanan, enkripsi, akses jarak jauh, memotong blokir geografis. Contohnya, karyawan sebuah perusahaan kerja dari rumah secara aman. Adapun kekurangan dari VPN ini yaitu bisa lambat karena enkripsi dan memerlukan software atau aplikasi seperti VPN Express atau NordVPN. Ya, di sini ada penggunaan VPN, yaitu ada situs seed. Situs seed itu adalah untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan fisik yang berbeda, seperti kantor pusat dan cabang, secara aman melalui internet.
Ini menciptakan terowongan transkripsi yang membuat koneksi antar jaringan tersebut tampak seperti jaringan lokal yang sama, memungkinkan mereka berbagi sumber daya dan data secara aman tanpa melalui koneksi fisik yang mahal seperti MPLS. Ya, sebelah kanan ada contoh dari manfaat VPN, yaitu karyawan yang kerja dari rumah secara aman. VPN, singkatan dari Virtual Private Network, membuat bekerja dari rumah lebih aman dengan membuat terowongan tersubskripsi untuk lalu lintas internet, melindungi data sensitif dari mata-mata di jaringan publik. Dengan mengenkripsi data dan menyembunyikan alamat IP Anda, VPN memastikan bahwa komunikasi Anda bakal aman, privasi Anda akan terjaga, dan Anda dapat mengakses sumber daya perusahaan dari jarak jauh dengan aman. Selanjutnya, yaitu topik ketiga, yaitu peran krusial ISP, Internet Service Provider. Pengertian ISP yaitu perusahaan yang menyediakan layanan akses internet kepada pengguna individu atau perusahaan seperti Telkom atau IndiHome yang ada di Indonesia. Proses kerja ISP itu dibagi ada 4 bagian. Yang pertama ada koneksi pengguna, yang kedua ada routing data, yang ketiga ada manajemen lalu lintas, yang keempat ada pemenuhan layanan. Eh, Pengertian dari yang pertama, koneksi pengguna, yaitu ISP menghubungkan perangkat pengguna melalui modem atau router ke jaringan mereka melalui kabel fiber optik atau DSL, nirkabel 4G, 5G, atau satelit. Pengertian proses kerja yang kedua yaitu routing data, yaitu ISP bertindak sebagai gerbang ke backbone internet jaringan inti global. Data akan dikirim atau diterima melalui protokol IP dengan ISP mengelola alamat, IP, dan routing menggunakan router besar. Pengertian yang ketiga yaitu manajemen lalu lintas. ISP mengatur bandwidth DNS untuk meresolusi nama domain dan keamanan dasar firewall jika kelebihan beban. Jadi bisa di-routing memperlambat kecepatan. Yang keempat ada pemenuhan layanan. ISP terhubung ke ISP lain, pairing atau NAP, Network Access Point untuk akses global. Contoh di sini untuk ISP yaitu saat Anda membuka YouTube, ISP akan meneruskan permintaan ke server Google melalui backbone internet. Peran utama dari ISP yaitu menyediakan konektivitas, billing, dan dukungan teknis. Di sini ada diagram tiga, yaitu ada penyedia akses, contoh di Indonesia, dan pengelola bandwidth. Di sini untuk penyedia akses yaitu menyediakan infrastruktur kabel serta serat optik dan nirkabel dan koneksi fisik yang diperlukan bagi pengguna akhir untuk mengakses internet. Dan untuk pengelola bandwidth, yaitu ISP membeli bandwidth dalam jumlah besar dari network service provider atau NSP dan mendistribusikannya kepada pelanggan mereka. Contoh di Indonesia itu ya beberapa besar di Indonesia meliputi kayak Telkomsel dan IndiHome, Bisnet, dan perusahaan lokal yang lainnya yang bersaing dalam layanan konektivitas. Ya, di sini ada ilustrasi SP yang buka YouTube ke router ISP server Google. Ada 6 ilustrasi. Yang pertama itu Internet Service Provider ISP. Yang kedua ada permintaan YouTube, yaitu youtube.com. Yang ketiga ada router ISP. Yang keempat ada Google Server dan YouTube Server. Yang kelima, jadilah tampilan YouTube di perangkat Anda. Yang keenam, koneksi melalui infrastruktur ISP. Seperti gambar di bawah itu ada gambar contoh ilustrasi dari buka YouTube ke router ISP ke server Google. Internet service dari provider kan. Lanjut ke ISP router. Di sini ada kabel merah, kuning, hijau. Lanjut ke Google server. Lanjutkan ke YouTube server. Jadilah website YouTube. Yang keempat ada TCP atau IP, itu protokol pondasi komunikasi internet. Pengertian TCP
yaitu rangkaian protokol standar untuk komunikasi jaringan internet, transmission, protokol internet. Bentar ya, mohon maaf ya. Nah, komponen utama dari TCP yaitu ada pertama IP, Internet Protokol, yang bertanggung jawab untuk pengalamatan dan perutan pakai data seperti alamat rumah, yaitu ada versi IPv4, yaitu yang 32 bit atau terbatas. Dan ada juga IPv6 yang 128 bit atau lebih banyak alamat. TCP atau Transmission Control Protocol. Memeriksa pengiriman data yang andal, pemeriksaan kesalahan, pengurutan, transmisi ulang jika hilang. Mirip kurir yang mengirim paket ya teman-teman. Cara kerja dari TCP atau IP ini yaitu ada tiga, dibagi jadi tiga bagian. Yang pertama ada data dibagi menjadi paket kecil dengan header IP atau TCP. Yang kedua ada paket dirutekan melalui jaringan IP, menangani routing. Yang ketiga, tujuannya TCP yaitu menyusun ulang dan memverifikasi integritas. Model TCP atau IP itu ada 4 lapisan ya teman-teman. Itu ya akses jaringan internet, transportasi, aplikasi. Digunakan di semua perangkat internet. Keunggulan dari TCP atau IP ini yaitu fleksibel terukur. Kekurangannya itu ada ya TCP lambat untuk clear time, UDP lebih cepat tapi kurang dapat diandalkan. Nah, di sini di bawah ada definisi protokol standar, yaitu TCP atau IP, Transmisi Control Protocol, atau Internet Protocol adalah bahasa standar yang digunakan oleh semua perangkat di internet untuk berkomunikasi. Ini mengatur bagaimana data harus dikemas, dikirim, dan diterima. Sedangkan tanggung jawab TCP yaitu bertugas memastikan data tiba dengan benar dan lengkap. Ini memecah data menjadi paket-paket dan menyusun kembali di tujuan, serta meminta pengiriman ulang jika ada paket yang hilang. Sedangkan tanggung jawab IP yaitu bertanggung jawab atas pengalamatan dan pengiriman. Ini memberikan alamat unik, alamat IP. Setiap perangkat dan menentukan rute terbaik bagi pakai data untuk mencapai tujuannya. Di sini ada diagram model TCI, TCP atau IP ya, yaitu yang tadi dibagi menjadi dua, IPv4 vs IPv6. Sama saja seperti sama saja, yaitu yang IPv ada di aplikasi, transport, TCP, internet, data link fisik. Sama IPv6 juga ada aplikasi, transportasi, internet, TCP, internet, data link. Penjelasan singkatnya yaitu diagram ini membandingkan IPv4 dan IPv6 dalam model TCP atau IP yang merupakan cara internet bekerja. Yang di IPv4 itu yaitu menggunakan alamat 32 bit. Jumlah alamatnya terbatas, sekitar 4,3 miliar dan sekarang sudah hampir habis teman-teman. Jadi menyebabkan masalah penipisan alamat. Sudah umum digunakan, tetapi tidak cukup untuk semua perangkat di masa depan. Sedangkan IPv6 yaitu menggunakan alamat 128 bit, jumlah alamatnya sangat banyak, hampir tak terbatas, mendukung miliaran perangkat baru, dan dirancang untuk skalabilitas global, lebih aman dan lebih efisien. Ini adalah masa depan internet. Yaitu intinya, IPv6 adalah evolusi dari IPv4 yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan internet yang masif dan jumlah perangkat yang semakin banyak terhubung di seluruh dunia. Dan ya, akhirnya sampai juga kesimpulan dari ringkasan utama ya, teman-teman. Materi ini tuh membahas tentang fondasi jaringan komputer modern, di mana internet berfungsi sebagai jaringan global terbuka. Intranet dan ekstranet menyediakan akses terkontrol untuk internal dan mitra. Sedangkan VPN menjamin keamanan koneksi pribadi melalui enkripsi, dan ISP yaitu bertindak sebagai penyedia akses dan rutin data internet.
Serta yang terakhir yaitu TCP atau IP sebagai protokol dasar yang memastikan pengiriman data dapat diandalkan dan efisien. Hubungan antara topik ini antara internet, intranet, extranet, VPN, ISP, TCP, yaitu semua elemen saling terkait menjadi tulang punggung protokol. Ya, ISP menyediakan infrastruktur, VPN melindungi data di atasnya, sementara internet, intranet, extranet mendefinisikan ruang lingkup akses dari publik yang privat. Pentingnya dalam praktik yaitu pemahaman ini sangat penting untuk bisnis atau kolaborasi aman melalui extranet atau VPN. Penggunaan sehari-hari, akses melalui ISP, dan pengembangan teknologi berbasis TCP atau IP di era digital, keamanan dan efisiensi jaringan menjadi kunci untuk menghindari resiko seperti kebocoran data atau gangguan koneksi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau maupun perilaku. Mohon dimaafkan dan maaf jika presentasi saya kurang sempurna karena yang sempurna hanyalah kita yang pernah bersama. Hehehe. Sekian dari saya. Terima kasih.